Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nazma Rahmani Putri dengan NIM 01002542 dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti ingin mempresentasikan hasil analisis putusan perkara Wan Prestasi pinjam meminjam dengan putusan nomor 16 garing PDTGS garing 2021 garing PNBDG. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang identitas perkara. Yang pertama, nomor putusan 16 garing PDTGS garing 2021 garing PNBDG. Tanggal register 23 Februari tahun 2021, tanggal putusan 26 April tahun 2021. Selanjutnya yaitu ada pihak yang bersengketa. Yang pertama, Praitno Yudo Murdowo menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Pengkreditan Rakyat Arta Niaga Vinatama BPR ANF yang berkedudukan di Bandung, Jalan Cibaduyut Raya nomor 164. Dalam hal ini diwakili oleh Suwarno dan Hayu Wibowo. Keduanya merupakan staf perusahaan terbatas Bank Pengkreditan Rakyat Arta Niaga Vinatama atau PT BPR ANF yang berdomisili kantor di Cibaduyut Raya nomor 164, Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, serta diwakili juga oleh kuasa hukumnya yang bernama Robert Sitanggang, SH dan partner, berkantor di Jalan Kembar Baru Selatan, Komplek Pasar Ikan nomor 38 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember tahun 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Yang kedua yaitu Billy Taufik Hermawan beralamat di Jalan Caringin nomor 93, RT 005 RW 002, Desa atau Kelurahan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, kode pos 40223 dengan identitas KTP 327 303 2809 8300016 disebut sebagai tergugat. Kemudian ada duduk perkara. Penggugat adalah nasabah di PT BPR ANF yang menjamin pengembalian pinjamannya tersebut berupa satu kendaraan mobil dan dalam melakukan pengembalian pinjamannya sering terlambat dan tidak membayar sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Tergugat sama sekali tidak pernah mengembalikan pinjamannya terhitung sejak tanggal 31 Juli tahun 2019 sampai dengan hari ini, baik pengembalian atas pinjaman pokok, bunga maupun dengan denda sehingga dikenakan juga penalti. Namun, tergugat juga menolak untuk menyerahkan barang jaminannya sebagaimana yang sudah disepakati bersama penggugat. Tergugat juga tidak mau transparan terhadap keberadaan barang jaminan sehingga diduga barang jaminan tersebut diserahkan dan dialihkan serta pemindah tanganan barang jaminan kepada pihak lain sehingga penggugat akan kesulitan untuk menuntut pemenuhan haknya di kemudian hari. Dengan demikian, perbuatan tergugat dapat dikatakan sebagai perbuatan wan prestasi. Untuk selanjutnya yaitu ada kronologis perkara. Yang pertama, pada tanggal 31 Juli tahun 2019, tergugat yang merupakan nasabah PT BPR ANF melakukan peminjaman kepada PT BPR ANF dengan surat perjanjian kredit dengan nomor KDA strip ANF garing VII garing 19 garing 00083997 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, plafon kredit sebesar Rp106 juta, jangka waktu 48 bulan, yaitu dari tanggal 31 Juli tahun 2019 sampai dengan 10 Juli tahun 2023. Yang kedua, suku bunga 13% per tahun, dan yang ketiga atau yang terakhir, angsuran per bulan sebesar Rp3.356.667. Yang kedua, bahwa tergugat memberikan jaminan pengembalian pinjaman tersebut berupa satu kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek Toyota Avanza 1.3E warna hitam metalik nomor rangka MHKM 5EA 2JGK 007559 dengan nomor mesin 1 NRF 142779 dengan nomor polisi D1739AEJ diuraikan dalam BPKB nomor M06710454 tahun pembuatan 2016 tertulis atas nama M. Mirza Syamsir alamat Komplek Cibolorang nomor B16 RT 05 RW 04 Bandung. Termasuk semua kelengkapannya sesuai berita acara pemeriksaan fisik tertanggal 31 Juli tahun 2019. 3.
bahwa tergugat di dalam melakukan pengembalian pinjamannya sering terlambat dan tidak membayar sesuai kesepakatan dalam perjanjian, bahwa kemudian tergugat sama sekali tidak pernah mengembalikan pinjamannya terhitung sejak tanggal 31 Juli tahun 2019 sampai dengan hari ini, baik pengembalian atas pinjaman pokok, bunga maupun denda sehingga dikenakan juga penalti. Dengan demikian, perbuatan tergugat dapat dikatakan sebagai perbuatan wan prestasi. 4. Bahwa tergugat juga sudah sering ditegur oleh PT BPRANF karena lalai membayar pengembalian pinjamannya, tetapi tergugat tidak juga melaksanakan tugasnya untuk melunasi hutangnya kepada penggugat, bahkan tergugat juga menolak untuk menyerahkan barang jaminan yang sebagaimana sudah disepakati. Yang kelima, bahwa tergugat juga tidak mau transparan terhadap keberadaan barang jaminan sehingga diduga barang jaminan tersebut diserahkan dan dialihkan serta pemindah tanganan barang jaminan kepada pihak lain yang tidak berkompeten sehingga penggugat akan kesulitan untuk menuntut pemenuhan haknya di kemudian hari. Bahwa kemudian penggugat berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian ditambah dengan ganti rugi oleh tergugat. Selanjutnya, yaitu ada isi gugatan, yaitu memohon untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat melakukan wan prestasi. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan jalan memindahkan barang jaminan kepada pihak lain. 4. Menghukum tergugat untuk memenuhi kewajibannya secara sekaligus dan seketika berupa pembayaran atas hutang sesuai dengan perjanjian kredit, yaitu sebesar Rp132.938.398 dan atau menyerahkan barang jaminan sesuai dengan perjanjian fidusia sebagaimana yang telah tertera di atas. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang jaminan. Dan yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Kemudian ada pertimbangan hakim. 1. Bahwa karena tergugat melakukan bahwa oleh karena tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan diterima dengan putusan tak hadir tergugat atau verstek. Kecuali kalau ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka permasalahan pokok dalam gugatan penggugat adalah apakah benar tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi kepada penggugat. Bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum atau tidak. 2. Bahwa karena penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka berdasarkan pasal 163 HIR, maka penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberikan tanda P1 sampai dengan P7 dan 2 orang saksi masing-masing bernama Dr. Pepi Sadeli dan Agus Hendra Sunjaya SE. Ya, bahwa mengenai petitium pertama dari gugatan penggugat, yaitu mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan oleh karena petitium tersebut masih bergantung kepada petitium selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitium lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitium pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitium lainnya. 4. Bahwa selanjutnya terhadap petitium kedua, gugatan penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, hakim mendapat fakta hukum bahwa penggugat atau PT Bank Pengkreditan Rakyat Arta Niaga Vinatama atau PT BPRANF telah meminjamkan atau memberikan fasilitas kredit kepada tergugat sejumlah Rp106 juta atas hutang tersebut. Tergugat berjanji akan melunasi atau mengembalikan uang yang dipinjamkannya kepada penggugat dalam jangka waktu selama 48 bulan sejak tanggal 31 Juli tahun 2019 sampai dengan 10 Juli tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kredit dengan nomor KDA-ANF garing VII garing 19 garing 0008 397
Namun ternyata selama proses pembayaran cicilan tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman tersebut mulai angsuran ke-9 hingga saat ini, sebagaimana bukti surat P7. 5. Bahwa berdasarkan fakta bahwa tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjamannya sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan sekarang dan terhadapnya telah dilakukan pemberitahuan atau somasi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karenanya, hakim menilai bahwa petitium kedua untuk menyatakan tergugat wan prestasi telah beralasan hukum, maka petitium tersebut dapat dikabulkan. 6. Bahwa terhadap petitium ketiga, penggugat yang memohon agar tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memindahkan barang jaminan kepada pihak lain, oleh karena gugatan ini adalah mengenai atau berkaitan dengan adanya perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat, di mana perbuatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dicampur adukan di dalam suatu gugatan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim akan menolak petitium ketiga tersebut. 7. Bahwa karena tergugat telah terbukti dinyatakan cedera janji atau wan prestasi terhadap penggugat, dalam perkara ini penggugat dalam petitiumnya yang keempat memohon agar menghukum tergugat untuk membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit sebesar Rp132.938.398 dan atau menyerahkan barang jaminan sesuai dengan perjanjian fidusia. Atas hal tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seorang debitur yang melakukan wan prestasi tersebut berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata adalah membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan pertimbangan tentang barang jaminan tersebut di atas, maka petitium keempat gugatan penggugat patut untuk dikabulkan. 8. Bahwa terhadap petitium kelima mengenai agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang jaminan, maka hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena barang tersebut telah menjadi jaminan pinjaman tergugat pada penggugat atau PT Bank Pengkreditan Rakyat ANF dan telah lebih dahulu melekat hak jaminan fidusia sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap barang agunan atau barang yang dijadikan jaminan utang kepada perbankan atau lembaga pembiayaan dilarang untuk dilakukan sita jaminan. Terlebih pula, pada barang tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan oleh pengadilan, maka petitium kelima ini akan ditolak oleh hakim. 9. Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, di atas gugatan penggugat telah cukup alasan dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan menolak yang lain dan selebihnya. 10. Bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara mengingat akan ketentuan pasal 1238, pasal 1239, pasal 1243, dan pasal 1250 KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya, ada putusan hakim, yaitu 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. 3. Menghukum tergugat untuk memenuhi kewajibannya secara sekaligus dan seketika berupa pembayaran atas hutang sesuai dengan perjanjian kredit sejumlah Rp132.938.398. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp690.000. 5. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya. Dan yang terakhir ada analisis putusan. Kata wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut Kamus Hukum, wan prestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wan prestasi adalah sesuatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya. Debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Ada pula yang menyatakan bahwa wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wan prestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni 1. Berbuat sesuatu, 2. Tidak berbuat sesuatu, dan 3. Menyerahkan sesuatu.
Seorang debitur baru dikatakan wan prestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau jurusita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur atau jurusita. Apabila somasi itu telah diindahkannya, mohon maaf, maksud saya apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wan prestasi atau tidak. Prestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wan prestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa: satu, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai dengan janjinya. Tiga, melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluarsa atau terlambat. Empat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada putusan ini terjadi pelanggaran hukum perdata, yaitu wan prestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh Billy Taufik Hermawan selaku terdakwa yang merupakan nasabah dari PT BPR ANF disebut sebagai wan prestasi karena Billy Taufik Hermawan telah melakukan perjanjian pinjaman kredit sebesar 106 juta rupiah dengan suku bunga 13% per tahun dan angsuran per bulan sebesar Rp3.356.667. Dalam melakukan pengembalian pinjamannya, tergugat sering terlambat dan tidak membayar sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Tergugat sama sekali tidak pernah mengembalikan pinjamannya terhitung sejak tanggal 31 Juli tahun 2019 sampai dengan hari ini, baik pengembalian atas pinjaman pokok, bunga maupun denda, sehingga dikenakan juga penalti. Terhadap pinjaman tersebut, tergugat mengajukan atau memberikan jaminan berupa satu kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek Toyota Avanza 1.3E tahun 2016 warna hitam metalik dengan nomor polisi D1739AEJ, nomor BPKB M06710454 atas nama Emirza Syamsir dengan nomor STNK 00998801-JB-2016 dengan nomor rangka MHKM 5EA21GK007559 dan nomor mesin 1NRF 142779. Namun, tergugat menolak untuk menyerahkan barang jaminan sebagaimana yang sudah disepakati bersama penggugat. Tergugat juga tidak mau transparan terhadap keberadaan barang jaminan sehingga penggugat atau Praitno Yudo Murdowo yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Pengkreditan Rakyat Arta Niaga Vinatama atau BPR ANF menduga barang jaminan tersebut diserahkan dan dialihkan serta dipemindah tanganan barang jaminan kepada pihak lain sehingga penggugat akan kesulitan untuk menuntut pemenuhan haknya di kemudian hari. Dikarenakan adanya perbuatan tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian material sejumlah Rp132.938.398 dan menyebabkan penggugat menuntut pemenuhan perjanjian ditambah dengan ganti rugi oleh tergugat. Wan prestasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dan pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sehingga menurut pendapat saya, setelah hakim menimbang banyak hal yang kemudian dia keluarkan putusan tersebut merupakan hal yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh tergugat dan telah dikemukakan juga sebagaimana pertimbangan yang tepat pada serta penggugat telah mendapatkan keadilan dan kepastian mengenai ganti rugi tersebut. Baik, cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.